Hidup ini tidak pernah ada yang tahu. Karena itu selama engkau masih hidup, bereskan. Yang pertama, dosa. Tuhan tidak akan pernah memaksa engkau, kecuali engkau datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, ini dosaku Tuhan. Aku mau dibereskan, aku mau dipulihkan. Katakan amin, saudara. Kita tidak perlu takut. Prediksi apapun tentang tahun depan, tahun kegelapan, tidak ada harapan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Katakan amin. Yes, Tuhan tidak pernah janji di hidup ini tidak akan ada badai. Dosa itu membawa kehancuran. Sebelum kita mengakhiri tahun ini yang tinggal beberapa hari ke depan, saudara, please bereskan hidupmu dari dosa. Engkau tidak akan melihat janji Tuhan di tahun depan kalau engkau masih hidup di dalam dosa. Dosa membuat hidup manusia terlunta-lunta. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau engkau tidak mentaati peraturanku, hukum-hukumku, perintahku, maka engkau tidak akan bisa menikmati tanah Kanaan yang sudah aku janjikan kepadamu. Dan saudara tahu pada akhirnya apa? Satu angkatan bangsa Israel semua dibunuh, mati. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebab janji Tuhan hanya terjadi bagi orang-orang yang mau hidup taat kepada perintah Tuhan. Hanya orang yang mau berkata, yes, aku mau menuruti firman-Mu Tuhan. Hanya bagi mereka, saudara, janji itu akan terjadi. Hidup ini tidak pernah ada yang tahu. Karena itu selama engkau masih hidup, bereskan. Yang pertama, dosa. Tuhan tidak akan pernah memaksa engkau, kecuali engkau datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, ini dosaku Tuhan. Aku mau dibereskan, aku mau dipulihkan. Katakan amin, saudara. Matius 22 ayatnya yang ke-14 berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mengapa? Karena ternyata Yesus bukan hanya sekedar mencari pengikut atau followers, tetapi Yesus mencari seorang murid yang taat. Kadangkala kita merasa puas hanya dengan mau mengikuti Yesus, tetapi murid akan selalu taat terhadap apa yang Yesus katakan lewat firman-Nya. Ada yang menjadi pembeda antara seorang murid dan juga seorang pengikut. Kalau pengikut, saudara, datang situasi sulit, ia akan lari tinggalkan Tuhan. Tetapi bagi seorang murid, apapun situasinya, baik atau tidak baik waktunya, ia akan tetap bersama dengan Tuhan mengerjakan panggilannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pastikan hidup kita bukan hanya sekedar menjadi pengikut yang gampang berpaling, tetapi menjadi